Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arbet Salipani dengan kode NPM 2335125 dari kelas 6E. Bila di sini saya akan melanjutkan membaca e-book pemrograman mobile yaitu bab ke-7 From End User Input. Pencapaian pembelajaran membedakan mekanisme controller dan uncontroller komponen dalam menangani input data. Mengatasi masalah UX klasik pada mobile akibat keyboard virtual menggunakan keyboard avoiding view. Menerapkan validasi skema data yang diketat dan digresif menggunakan pustaka ZOD. Mengelola state formulir yang kompleks dan performa tinggi menggunakan Redhook Form. Merencanakan pengalaman pengguna UX yang empati dalam menangani pesan kesalahan atau error heading. Yang pertama, controller vs uncontroller, the control freak. Dalam ekosistem RED, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan kontrol komponen adalah standar emas di RED, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh setiap aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu, ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik kecuali secara eksekusi menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat props value. Dalam skenario ini, rektor bertindak sebagai manajer mikro yang memegang satu sumber kebenaran. Data input tidak hidup dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam stage memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetik event on change stack terpanggil fungsi set stats dijalankan komponen melakukan rendering dengan nilai baru. Input menampilkan nilai tersebut meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi itu sekarang menampilkan satu huruf. Pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik atau memblokir karakter tertentu agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah tercapai saat pengguna masih mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan uncontrolled komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi natif menangani penyimpanan data input tersebut dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan, kita menggunakan useref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak merendering setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Jika kamu memiliki formulir raksasa dengan 50 kolom isian, menggunakan on-controller komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan responsif karena UI thread tidak dibombardir dengan siklus rendering yang konstan. Namun di dunia React Native, pendekatan on-controller seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus penggunaan umum. Alasan adalah hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin menonaktifkan tombol submit secara otomatis ketika panjang password kurang dari 8, kamu akan kesulitan melakukan dengan controller komponen karena aplikasimu tidak sadar akan perubahan panjang karakter secara real time. Kamu harus menambahkan event listen manual yang ada yang pada akhirnya membuat kode menjadi lebih rumit daripada sekadar menggunakan set biasa. Selain itu, fitur canggih seperti masking input, misalnya format otomatis nomor telepon, hampir mustahil dilakukan dengan mulus tanpa kendala penuh dari kontrol komponen. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi atau performa dan fungsionalitas. Fitur untuk formalitas ingin login sederhana atau pencarian pengontroler komponen adalah pilihan yang aman, mudah didebugging dan
red banget. Tetapi untuk formulir dari entry yang sangat masif dan komponen, jika kamu mengalami masalah performa, lag, terus mengetik di perangkat low end, beralih ke on control ini sering kali dibungkus oleh pustaka seperti Red From adalah fungsi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya dari setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasimu melakukan kualifikasi berat rumus fisika nuklir hanya dengan cara menggunakan mengetik satu huruf kolom nama panggilan. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan kontroler komponen karena produktivitasnya yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Anggap data input menggunakan sebagai sesuatu yang liar dan berbahaya yang perlu dikurung dalam state agar bisa diawali setiap saat. Hanya beralih ke uncontrollable jika profesi kinerja menunjukkan adanya masalah hindari yang serius. Ingatlah mantra ini, true no one. Jangan percaya pada input yang disimpan oleh sistem natif di luar jangkauanmu. Tarik satu itu masuk, validasi dan kendalikan sepenuhnya wilayah fokusmu sendiri. Yang kedua, handling keyboard UX, the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam mengembangkan aplikasi mobil adalah keyboard virtual. Lihat desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi mobil keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% layar ruangan saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Menggunakan asik mengisi formulir di bagian bawah layar, keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba nutup keyboard dengan yang terkadang display-nya tersembunyi. Atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah catat UX fatal yang membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang lain ini, Reaktif menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyelesaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau mengubah tingginya agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberikan sinyal saya mau muncul setinggi 30 pixel, komponen ini akan bereaksi oke. Saya akan menggeser konten ini naik 30 pixel juga. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman pengetik buta yang menyebalkan. Namun, implementasi keyboard avoid view ini tidak semulus teori di atas kertas karena fragmen antara iOS dan Android property behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS, kita seringkali harus menggunakan before audio pending, sementara di Android kadang menggunakan behavior hiding, atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode sendiri di level iOS, di level OS. Kamu akan sering mendapati situasi ini namun layout terdiri sempurna di iPhone, tapi di Android kontennya malah terdorong terlebih tinggi hingga keluar dari layar, atau sebaliknya mulai. Melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan si komponen scroll view. Jika formulir panjang dan bisa diguling, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya scroll view di Reaktif memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sedang diketik. Asalkan struktur komponenmu benar, properti keyboard soliding version trap juga sangat krusial. Pernahkah kamu mencoba menekan tombol submit, tapi keyboard malah menutup dulu dan tombolnya tidak terpencet? Itu karena secara default, tab ini di luar itu akan menutup keyboard dan membatalkan aksi tab tersebut. Mengatur properti ini ke handler atau always memastikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun layar telah sedang terluka. Masalah UX lainnya yang diabaikan adalah bagaimana cara menutup keyboard. Dengan cara yang intuitif, pengguna terbiasa mengetuk ke area kosong di luar formulir untuk menutupi keyboard. Tapi perilaku ini tidak secara alami otomatis di Reaktif. Kita harus membungkus layar kita dengan komponen touch view traceable without feedback untuk memanggil keyboard dismiss. Pada permohonan press ini adalah
detail kecil yang membuat dampak besar pada perasaan natural sebuah aplikasi. Jika pengguna harus mencari tombol kecil down atau return di keyboard hanya untuk melihat layar penuh, ini menambahkan beban klik notif yang tidak perlu. Menangani keyboard adalah seni pengelolaan ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua dua keadaan, keadaan keyboard tertutup dan keadaan keyboard terbuka. Pastikan elemen krusial seperti tombol atau aksi call to action tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Ingat, biarlah keyboard menjadi tombol penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustasi. Yang ketiga, skema validation JOD, the nightclub bouncer. Dahulu kalau validasi formula dilakukan dengan rangkaian if else yang panjang dan berkaitan, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong, return error A jika email tidak ada, add return error B. Jika password kurang dari 8, return error C. Kode invasif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika lupa sementara else, data sampah bisa lolos ke database dan menyebabkan kekacauan. Di sini kita akan membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional, dan Z adalah bouncer kelam kelab malam paling ketat namun cerdas di ekosistem TypeScript saat ini. Z memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration. Alih-alih menulis logika mengecekkan manual, kita akan menulis bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita memiliki const user zcom name zstring min 3 email zstring email. Ini sepertinya menulis aturan masuk kalau papan nama tulis di papan tulis harus pakai sepatu umur minimal 21 dan KTP. Sudah membaca aturan ini secara otomatis menolak data apapun yang tidak memiliki kriteria tersebut. Pendekatan terdeklarasi ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Kekuatan super setiap juga muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference. Ketika sudah menjelaskan skema bentuk data dari rincian COD bisa secara otomatis menghadirkan tipe data TypeScript yang kita perlu menulis interface user secara manual lagi. Cukup gunakan TypeScript user sama dengan z-inverse type of skema user skema. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 10% sinkron dengan logika validasi runtime. Jika kita menambah aturan baru di JOD, tipe data di seluruh aplikasi akan otomatis terupdate. Ini menghilangkan risiko tidak tersinkronisasi antara apa yang kita datanya dengan apa validasi aslinya. JOD juga sangat powerful dalam chain rules atau aturan berantai. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan seperti min 8 max 20 A sampai Z. Jika kamu membutuhkan pesan error custom dalam bahasa Indonesia gaul, JOD memudahkan min 1 message wajib diisi bro. Fleksibel ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus minimal satu huruf besar dan satu angka. Membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dengan cepat tanpa menebaknya. Selain validasi tipe data dasar, JOD sangat menangani validasi resolusi yang kompleks seperti di kolom konfirmasi password. Jika kita menggunakan kode in untuk mengecek apakah password sama dengan konfirmasi password, logika validasi interval semacam ini dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual. Tapi JOD itu menjadi bagian natural dari definisi skema. JOD membungkus semua kerumitan logika berbandingan tersebut salah satu blok kode yang bersih dan tersolid. Komponen-komponen UX UI kita tetap fokus pada tugas menampilkan visual, bukan menghitung logika benar dan salah. Integrasi Z dalam alur cetak kinerja data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API dan backend.
Filosofinya adalah file-file jika data sampah ditolak secepat mungkin di klien. Jangan buang-buang kuota internet untuk menginap server hanya untuk ditolak di sana. VOD kita bisa tidurnya mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diizinkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita. Ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan true isu data input. Dianggap 4 state management for format the Ocean Conductor. Mengolah state formulir dengan useState biasanya mungkin cukup untuk login formulir dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep controller komponen di mana setiap ketukan memicu rendering. Jika formulir memiliki 20 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk tidak ikut terjadi ulang. Meskipun mereka tidak berubah, ini menyebabkan apa yang disebut rendering tracing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketika keyboard terasa lag atau lambat muncul, kita membutuhkan solusi manajemen state yang cerdas dan tersusun. Solusi di faktor industri saat ini direct hook from RHF. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang ia gunakan pendekatan controller di balik layar untuk performa, tetapi memberikan API yang terasa seperti controller untuk memudahkan pengguna. RHF bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen atau input dimainkan, instrumen yang lainnya tidak perlu berisi. Dengan RHF mengatur di dalam nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri, sementara sisa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi rendering ini adalah kunci untuk mencapai formula 60 pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks rekreatif, RHF menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller. Karena komponen input di rekreatif tidak mengekspor ref HTML standar seperti di web, controller bertugas membatasi logika RHF dengan komponen UI natif. Pola penggunanya melibatkan proc rendering yang memberikan fungsi on change, on blur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi from memiliki electric input atau komponen kostum kita, meskipun sintaknya terlihat sedikit lebih panjang daripada register di web. Pola controller memberikan fleksibilitas total menggunakan komponen UX dari pustaka pihak ketiga manapun. Tapi UI kitten atau React Native paper tanpa masalah compatibility. Fitur pembunuh fitur killer filter atau dari RHF adalah integrasi yang mulus dengan zot resolver. Kita bisa langsung membungkam segala zot yang sudah kita buat di bagian sebelumnya dalam hook use from. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RHF mengurus manajemen state dan event, sementara JWT mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RHM secara otomatis menjalankan validasi JWT. Jika ada error, HM akan membatalkan pengirim data dan memberikan subjek error yang berisi pesan kesalahan spesifik untuk setiap kolom, step untuk ditampilkan di UI. Kita perlu menulis satu baris pun logika if error sama. HM menyediakan objek from state yang sangat kaya informasi seperti is beriti, apakah formulir sudah diedit, is validasi, apakah semua data benar, dan is submitting, apakah data sudah loading. Properti ini memungkinkan kita membuat UI yang responsif dan canggih, misalnya menotifikasi tombol submit jika formulir belum valid, atau menampilkan spinner loading saat datang secara dikirim. Semua status ini dikelola secara otomatis. Biasanya kita seharusnya membuat puluhan variabel US untuk melacak setiap bagian formulir kode menjadi jauh lebih bersih, lebih pendek, dan lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan hook mengubah tugas manajemen dan formulir yang biasanya menjadi sumber utama kode spaghetti menjadi struktur yang rapi dan terorganisir, kita memisahkan tidak khawatirnya utama tampilan UI komponen logika validasi Z dan melakukan RHF. Misalkan kita membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulasi yang kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan komponen-komponen kecil yang bekerja dalam harmoni di bawah arahan satu kontraktor yang efisien. Yang kelima, error heading UX the empathy manager menampilkan pesan error.
adalah komponen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah satu sedikit saja pengguna akan merasa bodoh, disalahkan atau frustasi sehingga seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti 4 error, battery crash, atau juga invalid parent yang sama sekali tidak mengerti atau manusia normal. Tujuannya utama adalah error hardware UX. Bukan sekedar memberikan tahu bahwa ada yang salah, tapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Pasar error seharusnya terdiri seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak, bukan bahasa yang manusiawi. Misalnya, emailnya ketinggalan. Ini alih-alih format ini tidak valid. Waktu penampilan pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik. Bayangkan betapa menyebalkan jika kamu baru mengetik huruf U dan aplikasinya langsung berteriak email salah. Padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik ini tersebut menggunakan strategi validation on blur dan atau validasi on submit. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan untuk hal positif seperti indikator kekuatan password yang merubah dari merah ke hijau. Posisi penampilan pesan error juga dikonfigurasi pesan error global yang muncul di bagian paling atas dalam kesalahan. Seringkali tidak efektif karena pengguna harus cari-cari kolom nama yang salah. Solusi terbaik adalah inline error, yaitu teks merah kecil yang mencegah di bawah kolom input yang bermasalah. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalah dan penjelasan solusinya berada di satu titik pandang yang sama. Jika formulir sangat panjang, pastikan aplikasi melakukan auto scroll ke dalam komentar pertama dan satu tombol sampai ditekan sehingga pengguna tidak bingung kenapa tidak terjadi apa-apa. Selain itu, pengguna isyarat visual choice yang sangat penting untuk akseleratif. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error karena pengguna buta warna. Mungkin kita melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna hardware dengan kondisi yang seru. Dan kondisi teks warna pada input yang salah juga bisa menjadi UX yang bagus meniru gestur kepala manusia yang menggeleng. Karena bukan begitu, semakin banyak indera yang kita libatkan soal teks gerak, mungkin cepat pengguna menyadari dan perbaiki kesalahan mereka. Pentingnya juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif. Jika pengguna berhasil membuat password yang rumit, berikan tanda centang hijau atau pesan password kuat banget. Ini memberikan kepuasan psikolog kecil yang memotivasi pengguna untuk melanjutkan proses. Interaksi pengguna adalah percakapan dua arah. Jangan hanya diam dan saat benar dan teriak saat salah. Apresiasi untuk pengguna yang meluangkan waktu mengisi data di layar HP yang kecil. Terakhir hindari jalan buntu dead end dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan atau server saat submit, jangan hanya bilang gagal. Berikan tombol coba lagi retry atau saran tindakan lanjutkan pesan koneksi putus saat coba WiFi kamu yang jauh lebih membantu daripada networking error. Error heading yang berarti jalan pengamar menangkap pengguna saat angka jatuh membutuhkan mereka terdiri kembali dan menuntut mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan untuk menangani bahwa aplikasimu peduli dan siap membantu, bukan sekadar mesin dingin yang kaku. Karena integrasi keislaman The Grading of Truth bab 7 memegang prinsip true no one. Kita belajar berdasarkan input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Ia harus memeriksa validasi di sharing agar tidak merusak sistem. Yang pertama, validasi input dan konsep tabriyah atau klarifikasi. Kita pengguna ZOT atau logika validasi memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah dalam Islam. Sikap prinsip terhadap informasi yang harus disebut tabayun. Allah SWT memerintahkan kita membersih setiap berita sebelum mempercayainya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar
kamu tidak menimpa suatu musibah kepada satu kaummu tanpa mengetahui keadaannya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, kontrol input dan malaikat pencatat. Dalam komponen kontrol input, setiap kekuatan komponen yang dilakukan penggunaan langsung dicatat ke dalam set. Tidak ada satu huruf yang terlewat. Sistem mengetahui segala secara real time. Mekanisme ini menganggap kita pada pengawasan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal malaikat, raqib, dan atid. Tidakkah satu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya, malaikat mengawasi yang selalu hadir. Surat Surat Kaf ayat 18. Yang ketiga, error heading dan ada memberikan nasihat. Saat pengguna salah mengirim form, misal password terlalu pendek, aplikasi terus memberikan kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error message yang baik itu harus jelas, namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan recovery. Untuk menghina mereka, ini adalah cemilan dari adab ma'ruf dan nabi munkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Saat melihat saudara kita berbuat salah, tegur harus berpikir dengan cara yang terbaik. Mereka berbicara kamu kedua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Taha ayat 44. Yang ketujuh, rangkuman ini berikutnya rangkuman dari petujuh, yaitu pertama kontrol PS kontrol run, dua multi secara input, itu kontrol default, menggunakan dalih penuh, setiap ketukan keyboard masuk ke state dulu, baru ditampilkan kelebihan validasi real time. Kontrol data dibiarkan di natif, diambil hanya saat submit pakai ref. Yang ketiga, mantra true on one, sebaiknya gunakan kontrol agar data selalu terpantau, kecuali ada masalah performa berat. Yang kedua, keyboard UX, masalah klasik mobile keyboard menutupi tombol submit. Keyboard avoid view mewajibkan yang otomatis mendorong layout ke atas mudah atau memendekkan tampilan saat keyboard muncul. Yang kedua, dinamis keyboard direct natif tidak menutup otomatis jika area kosong jika diklik. Yang ketiga, skema validation di layout shutdown data, tinggalkan validasi if else yang berantakan. Yang pertama, deklarasi, tulis aturan main di awal Zot bertindak sebagai bouncer yang menendang data sampah sebelum masuk ke sistem. Yang kedua, type save, Zot otomatis menghasilkan TP data TypeScript menjamin sinkronasi antara validasi dan kode. Yang keempat, alternatif hook from, solusi untuk formulir kompleks, isolasi dan rendering berbeda dengan state biasa, mengetik di satu kolom tidak akan merending ulang seluruh formulir. Yang kedua, kontroler komponen penjabat jembatan untuk menghubungkan RHF dengan inputan natif yang tidak standar HTML ref. Yang kelima, error heading UX, jangan memarahi pengguna. Timing, pertama timing, jangan tampilkan error merah yang saat pengguna sedang mengetik. Yang kedua, kejelasan, menggunakan pesan yang membantu, bukan pesan robot. Evaluasi komponen, studi kasus, dan analisis. Soal pertama, analisis keamanan input dan konsep Tayabyun. Layarnya langsung lakukan analisis C4 terhadap celah keamanan tersebut. Mengapa persib try-on ya try-on wajib diterapkan menggunakan input from? Hubungan kegagalan validasi ini dengan perintah Al-Quran tentang tabayun saat menerima berita atau batalnya. Kata kuncinya itu adalah sanitization validation. Kita bisa menggunakan sanitization validation atau security risk dan tayabun. Yang kedua, evaluasi C5. Strategi error heading tersebut dari segi psikolog pengguna, rancanglah ulang pesan error tersebut agar informatif dan solutif. Bandingkan dengan error kasar tersebut dengan adab ma'ruf mahir munkar. Bagaimana seharusnya orang muslim memberi tahu kesalahan orang lain? Gunakan referensi kisah Nabi Musa dan Fir'aun.
Kata kuncinya kita bisa menggunakan constructive feedback, US impact, dan adab nasihat. Yang ketiga, rancanglah C6 logika kode komponen menggunakan pola controller. Komponen untuk kasus ini. Jelaskan bagaimana state bereaksi terhadap setiap ketukan tombol. Jadikan mekanisme pencatatan per karakter ini sebagai analog untuk menjelaskan konsep malaikat, raib, dan atik. Bagaimana kesadaran bahwa setiap input dicatat real time dapat melakukan perilaku pengguna saat mengetik komentar di media sosial. Kita pada kuncinya on stack, sign, dan analogi malaikat. Keempat, analisis Shepard menyebutkan masalah tata letak ini dan usulnya solusi teknis menggunakan komponen keyboard avoiding atau scroll view. Kaitan tindakan memperbaiki UI yang untuk tutup dengan hadis tentang cabang iman. Menyingkirlah gangguan dari jalan. Mengapa memastikan jalan pengguna lancar tanpa hambatan visual terdekat. Kata kuncinya view high point, keyboard avoiding view, dan immortal aja. Yang keempat, evaluasi keputusan developer tersebut. Mengapa menulis polisi manual yang rumit untuk kasus kompleks dianggap tidak efisien dan rentan kesalahan. Hubungkan pengguna alat bantu Zot untuk menyederhanakan kerumitan dengan prinsip Islam. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah dengan mempersulit. Apakah membebani diri dengan kode rumit yang disederhanakan termasuk tindakan yang bijak? Jawabannya jawabannya maintainability, schema validation, dan prinsip kemudahan. Baiklah, mungkin segitu saja tentang membaca materi bab ke-7. Jika saya salah membaca dengan terbata-bata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.